Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Teknologi Informasi dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini kami ingin memaparkan hasil Project Based Learning atau PBL kami, yaitu yang dengan judul Pemanfaatan Teknologi Akuntansi Berbasis Akuntansi Digital atau dan Excel di PT Jejak Tak Terduga yang kami karang atau yang kami buat. Oke, sebelum masuk ke materi inti, kami di sini ingin memperkenalkan kelompok kami dulu. Next. Nah, yang pertama saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Maulana Subagja. Yang kedua ada Christopher Abimanyu. Yang ketiga ada Ramadhani Iqbal Taufik. Dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Ardiansah. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Oke, di sini ada profil usaha. Yang pertama nama usahanya itu PT Jejak Tidak Terduga. Jenis usahanya itu perdagangan, itu toko sepatu sneaker. Bidang usahanya itu penjualan sepatu sneaker. Alamat usahanya itu ada di Jalan Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Terus ada periode akuntansinya itu dari 1 Oktober 2025 sampai 31 Oktober 2025. Pengelolanya itu yaitu Mas Iqbal. Status pemilik itu pemilik, pemodal, dan pengambil prive. Mitra utama itu PT Abdidas. Aktivitas utama itu penjualan sepatu tunai dan kredit. Lalu ada pembelian sepatu tunai dan kredit. Bentuk usahanya itu perusahaan dagang, dan lokasi operasionalnya itu toko fisik atau offline. Next. Oke, penjelasan sistem dan formula utama. Dalam konteks dokumen ini, otomatisasi akuntansi itu mengacu pada proses pencatatan dan pelaporan yang sistematis dimulai dari transaksi, jurnal umum, hingga pembuatan laporan keuangan akhir, dan penutupnya itu jurnal penutup. Meskipun dokumen ini disajikan secara manual atau cetak, tahapan ini idealnya dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi akuntansi atau SIA, di mana data hanya diinput sekali di jurnal umum dan proses selanjutnya dihasilkan oleh sistem. Baik, selanjutnya ini adalah saya akan membahas tentang formula yang kami gunakan atau rumus-rumus yang kami gunakan untuk membuat laporan keuangan di Excel ini. Nah, di sini kita mulai dari tahap-tahapnya. Itu yang pertama, pencatatan laporan keuangan pada seperti biasanya siklus yang pertama itu jurnal umum, kemudian lanjut ke buku besar, selanjutnya neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian, selanjutnya neraca lajur, kemudian laporan keuangan dan ditutup dengan ayat jurnal penutup. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah kami pelajari bersama-sama melalui e-book yang kami beli di Gramedia Digital. Nah, yang pertama itu adalah kita membuat daftar akun yang akan kita gunakan di perusahaan. Nah, ini adalah contoh daftar akunnya yang kami gunakan. Selanjutnya adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama periode Oktober 2025. Nah, setelah transaksi ini, kita membuat jurnal umumnya. Kita membuat dengan format jurnal umum seperti biasanya, yaitu ada tanggal, nomor bukti, nama akun, nomor akun, kemudian debit dan kreditnya. Nah, di nomor akun, ini kita menggunakan fungsi data validation yang ada di menu data. Kemudian di nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP, yang mana nanti kita juga menggunakan dari nomor akun ini. Nah, maaf sebelumnya tadi di daftar akun kita itu harus melakukan pertama-tama itu melakukan yang namanya define name untuk daftar akun, nomor akun, nama akun, dan juga saldo awal. Baru kita membuat jurnal umumnya. Nah, selanjutnya dari jurnal umum itu kita, ke buku besar. Nah, di jurnal umum ini pertama kita ngeblok jurnal umumnya, tapi hanya sampai tidak sampai ke total pokoknya ya. Kita blok, copy, kemudian kita pindahkan ke buku besar. Oh maaf, semuanya berarti dari tanggal dan juga hingga
ke totalnya. Kita copy, kita pindahkan ke sheet yang baru dan kita ganti sheetnya menjadi buku besar. Kemudian di buku besar kita akan menggunakan fungsi-fungsi. Yang pertama itu ada short di bagian sini. Kemudian kita juga itu fungsinya untuk membagi yang tadinya jurnal umum ini itu masih sesuai dari nama akun, itu sesuai dengan dari tanggal penggunaannya ini masih urutannya adalah tanggal. Sedangkan di buku besar kalau kita midget short kemudian sesuai dengan fungsinya, nah nanti kita akan bisa mendapatkan urutan yang sesuai dengan nama-nama akunnya. Jadi akun digunakan kapan, itu pengkategoriannya adalah akun bukan tanggal. Nah, kemudian setelah itu baru kita menggunakan fungsi subtotal, yang mana di sini nanti baru akan memunculkan total-total dari setiap akunnya. Nah, dari sini selanjutnya itu kita ke neraca saldo. Itu dari neraca saldo ini kita membuat format seperti ini untuk format neraca saldonya. Kemudian nama-nama akun ini diambil dari daftar akun yang di awal tadi. Selanjutnya kita mengisi debit kredit di transaksi itu melalui rumus sum if yang ada di bagian sini. Nah, itu nanti kita ngambil dari akun buku besar. Nah, itu jika debit dan kredit sudah kita tulis di sini sesuai akun-akun yang kita gunakan, selanjutnya adalah kita menghitung saldonya apakah dia di debit atau di kredit. Nah, itu rumusnya kita menggunakan rumus if. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya ke AJP atau jurnal penyesuaian. Di sini kita menggunakan format jurnal seperti biasanya saja. Kemudian ini ya totalnya. Ketika mentotal kita bisa menggunakan sum seperti biasa, fungsi sum seperti biasanya, atau juga fungsi auto sum di sini. Nah, tadi dari AJP selanjutnya ke neraca lajur. Di neraca lajur kita membuat format neraca lajur seperti ini, seperti biasa ya, dan neraca saldo, kemudian AJP juga ditulis, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, rugi labanya, dan juga neracanya. Nah, di sini kita seperti tadi, seperti di neraca saldo, di neraca lajur kita menggunakan mengambil ini senternya masih kan? Ini share screen-nya masih ada. Nah, di bagian sini kita masih mengambil dari daftar akun. Kemudian selanjutnya untuk di neraca saldo, kita tinggal menggunakan fungsi sama dengan. Kemudian kita bisa ngeklik di sini. Di akun neraca saldo yang bagian debit. Atau kita juga bisa copy. Setelah kita copy, setelah kita copy nanti kita bisa paste di sini. Tapi pastanya itu bukan paste yang biasa, tapi paste yang spesial. Kemudian ada nanti nama pastanya adalah, oh maaf, ini share screen-nya ya. Akunnya keluar, maaf ya. Sinyalnya. Sebentar. Oke. Baik. Udah muncul. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini nanti ada maaf tadi ya. Setelah copy di bagian neraca saldo kita bisa debit bisa paste di sini, tapi yang kita gunakan bukan paste biasa, yang paste spesial itu namanya adalah paste link. Selanjutnya kita ke laporan keuangan. Di laporan keuangan ini maaf tadi kita belum lanjut ke sini ya. Nah, untuk di bagian AJP kita bisa menggunakan hal yang sama atau kita bisa menggunakan sum if. Ini adalah rumusnya. Kemudian untuk rumus neraca saldo setelah penyesuaian adalah ini if. Rugi laba kita tinggal copy aja ya. Atau kita bisa menggunakan if juga seperti ini.
Dan ini juga untuk yang neraca. Selanjutnya untuk di laporan keuangan kita menggunakan format ini dan datanya tadi sudah ada ya untuk laporan rugi laba dan juga yang lainnya. Nah, ini adalah rumusnya untuk itu kita hanya jumlah gunakan biasa dan untuk warna yang merah ini artinya mengurangi ya. Oke, ini ada laporan modalnya sama diambil juga data-datanya dari sini seperti laporan keuangan pada umumnya. Kemudian ini yang untuk neraca. Jadi di bagian sini aktiva lancar, aktiva tetap, ya seperti biasa. Kita hanya mengambil data dari neraca lajur saja. Dan ini sini sudah balance ya. Selanjutnya yang terakhir itu penutup, formatnya seperti ini. Ini juga sambil mengambil data-data dari neraca lajur doang. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke analisis dari setiap laporan keuangannya. Nah, jadi selanjutnya saya akan menyampaikan nih analisis laporan keuangan dari PT Jejak Tidak Terduga ini di periode Oktober 2025. Pertama, kita ini akan melihat bahwa laporan laba rugi perusahaan ini mencatat penjualan bersih sebesar 41.580.000 dengan total biaya operasional sekitar 14.200.000 sehingga menghasilkan laba bersih nih sekitar 27.380.000. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini secara operasional mampu menghasilkan keuntungan. Namun di beban pokok penjualan ini kami sedikit kelupaan untuk memasukkan beban pokok penjualan atau HPP yang belum dicatat. Jadi sehingga labanya ini kemungkinan masih bisa atau sehingga labanya ini masih belum konkret. Next. Nah, yang kedua itu ada laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, berdasarkan laporan perubahan ekuitas ini, pemilik atau Mas Iqbal ini awal menyetor sekitar 25 juta. Jadi itu modal dari pemiliknya langsung atau dari Mas Iqbal. Namun mengalami peningkatan nih selama Oktober ini karena adanya proses jual beli, yang dimana perusahaan ini mendapatkan laba bersih sekitar 27.380.000. Nah, meskipun itu laba bersihnya, dan tetapi Mas Iqbal mengambil sebagian modalnya itu untuk keperluan pribadi atau fright, yaitu sebesar 3.500.000. Dengan demikian, modal akhir perusahaan atau perubahan modal dari perusahaan PT Jejak tak terduga ini yaitu 48.880.000. Next. Nah, selanjutnya ini ada di sisi laporan neraca atau aset atau aktiva lancar, yaitu di mana aktiva lancar mendominasi besar sekitar 83.183.000 dan aktiva tetapnya atau aset tetapnya 250.000. Di sini mengidentifikasikan bahwa perusahaan masih berada tahap awal. Jadi karena aset tetapnya tidak banyak, tetapi operasional atau aset lancarnya sangat banyak, terutama di persediaan dan kas. Next akan dijelaskan oleh Fikri. Oke, selanjutnya untuk laporan neraca atau kewajibannya modal, di kategorinya itu ada utang jangka pendek sebesar 22.500.000 dengan sisa itu kewajiban jangka pendek. Terus yang kedua itu ada utang jangka panjang sebesar itu nilainya 35 juta. Dan struktur aktifanya itu didominasi oleh kas dan persediaan sehingga likuiditasnya itu perusahaan itu tergolong baik. Tetapi keberadaan utang jangka pendek dan jangka panjang itu cukup besar dan memerlukan pengelolaan arus kas yang hati-hati. Yang ketiga itu pencatatan akuntansi itu perlu penyempurnaan. Akuntansinya itu telah berjalan dengan sistematis, namun belum dicatatnya harga pokok yang menyebabkan laba berpotensi lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, sehingga diperlukan penyempurnaan catatan pada periode berikutnya. Ya, menurut saya. Jadi itu dia presentasi dari kelompok 14.
Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari pemaparan materi hingga pembuatan laporan Excel dan juga PowerPoint. Kami kelompok 14, saya Maulana mewakilkan kelompok 14, izin mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.